Akhir-akhir ini bermunculan artikel bahwa Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Hal ini memunculkan banyak polemik dan pertanyaan besar. Benarkah orang-orang Belanda tidak pernah merasa bersalah setelah pernah menjajah Indonesia? Bagi generasi muda sekarang memang jauh dari kesaksian yang dialami langsung oleh para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Di mana mereka yang mengalami langsung, merasakan, melihat, bahkan menjadi tokoh secara langsung atas perjuangan perlawanan terhadap penjajah. Sepertinya generasi saat ini tidak terlalu memahami hal itu karena mereka tidak merasakan atau mengalami secara langsung. Dari sini kita perlu menggali dan belajar kembali mengenai pentingnya sejarah perjuangan atas upaya kemerdekaan. Sebagai histori bersama, dalam berusaha memahami dan mengkaji lebih dalam tentang sejarah kemerdekaan. Jikalau kita melihat dari dua sisi dimensi, mungkin tokoh militer Belanda menganggap bahwa pejuang Indonesia merupakan bentuk pembangkangan, dan militer Belanda merupakan pahlawan bagi negara Belanda. Di sisi internal kita melihat bahwa militer Belanda merupakan penjajah dan pejuang Indonesia merupakan pahlawan. Dua sisi dimensi yang berbeda yang tergantung oleh siapa, kepada siapa, kapan, dan di mana, itu sangat menentukan dan bisa menjadi sisi negatif maupun positif. Semua tergantung pada kepentingan masing-masing. Pandangan prinsip mungkin menjadi pertimbangan yang sangat mendasar atas kepentingan itu. Jikalau kita memperdebatkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah maka tiada habisnya dan ini bagian dari egoisme individu yang berpotensi egoisme kelompok bahkan kepentingan politik. Tentunya dasar itu kembali pada hakikat kebenaran, di mana kebenaran yang hak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat dan membaca klaim lain yang belum banyak orang diketahui, mungkin bisa merubah stigma kita tentang embel-embel, rodi, kejam, siksaan, yang selama ini melekat erat pada penjajah, dalam hal ini Belanda. Salah satu peristiwa yang dapat kita telah lebih dalam adalah peristiwa pembuatan Jalan Raya Anyer Panarukan sepanjang 1000 km. Peristiwa tersebut diklaim sebagai salah satu perwujudan kerja rodi yang diterapkan Belanda kepada masyarakat Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa kegiatan pembangunan jalan raya tersebut sudah menyengsarakan rakyat. Akan tetapi, terdapat klaim lain yang menyatakan bahwa peristiwa itu bukanlah kerja rodi dan apa yang selama ini diceritakan dalam berbagai buku sejarah tidak sepenuhnya menerangkan secara detail. Klaim tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya dalam pembangunan jalan raya sepanjang 1000 km yang dikomandoi oleh Jenderal Herman Willem Daendels itu masyarakat diberikan upah. Daendels sendirilah yang memberikan upah tersebut kepada pejabat-pejabat setempat waktu itu. Namun ternyata uang untuk menggaji rakyat tersebut dikorupsi oleh pejabat setempat saat itu, sehingga pada saat itu rakyat pun merasa bahwa mereka telah dipaksa untuk bekerja dan mendapat upah sedikit bahkan ada yang tidak mendapat upah sepeser pun. Hal ini yang menjadi dasar ketimpangan yang menimbulkan sentimen negatif dan gejolak besar pada saat itu. Terlepas hal ini valid atau tidaknya, tidak ada bukti secara konkret yang bisa kita ambil kesimpulan secara pastinya. Hal ini dikarenakan tidak ada histori tertulis yang jadi acuan. Selain peristiwa pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan, fakta lain dari cerita sejarah tentang kehidupan pada masa pendudukan Belanda adalah bahwa orang-orang yang hidup pada masa itu berpendapat bahwa masa pendudukan Belanda adalah masa normal, mereka tidak merasakan apa yang dinamakan dengan penjajahan. Justru mereka berpendapat bahwa masa atau kondisi penjajahan baru benar-benar dirasakan saat Indonesia diduduki oleh Jepang, sehingga itu artinya bisa dibilang Belanda tidak melakukan tindakan-tindakan kejam atau menyengsarakan rakyat. Kembali pada dasar kepentingan dan siapa. Jikalau hal ini yang ditanya adalah mereka-mereka yang mendapat kompensasi dari pemerintahan Belanda pada waktu itu tentunya akan menjawab demikian sesuai apa yang mereka alami. Akan tetapi jikalau yang ditanya adalah mereka yang berkewajiban membayar upeti ataupun yang ditugaskan menarik upeti atau orang-orang yang mungkin merasa dirugikan atas kolonisasi ini, pasti akan berbeda jawaban. Beberapa alasan yang mungkin bisa dijadikan literasi tambahan bahwa di zaman penjajahan dulu masih 1. Pada saat Belanda masuk Indonesia, tidak serta-merta terjadi penolakan ataupun menerima kedatangannya. Masing-masing daerah berbeda-beda. Dan awal mula masuk dengan misi yang baik, yang pada akhirnya ada beberapa tokoh dan daerah bergejolak dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan. 2. Belum terbentuk kebijakan dan aturan yang seragam, bersifat kedaerahan, sehingga tidak ada tumpuhan landasan pasti. Menimbulkan banyak penduduk pribumi dan pejabatnya tergabung dalam misi kolonisasi, bergantung pada pejabat penguasa setempat. Perintah pejabat merupakan kewajiban mutlak bagi turunannya.
Sehingga jikalau sang pemimpin perintahkan maka turunannya mengikutinya, begitu juga sebaliknya. 3. Belum terbentuk nasionalisme sehingga daerah yang satu dengan lainnya mempunyai kebijakan dan sikap berbeda sehingga mudah teradu domba. 4. Kondisi dan situasi di era penjajahan di masing-masing daerah berbeda-beda dan mengalami peristiwa yang berbeda-beda juga. 5. Tidak adanya sumber catatan informasi yang konkret, sehingga catatan sejarah menyesuaikan dengan kepentingan politik yang terjadi. 6. Minimnya pengetahuan di era tersebut sebab kondisi, sehingga tidak semua menyadari adanya kolonisasi dan dampaknya. 7. Belum tidak pernah dilakukan penelusuran sejarah fakta menyeluruh. Dikarenakan saat peristiwa berlangsung masih sedikit orang yang menulis, meliput atau bahkan sibuk dengan perjuangan. Dari apa yang telah dipaparkan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa selama 350 tahun lebih menjajah Indonesia, Belanda mungkin saja tidak sepenuhnya atau selalu melakukan tindakan kejam yang identik dengan penjajahan. Lalu bisakah jika dikatakan bahwa sebenarnya Belanda tidak menjajah Indonesia? Jawabannya adalah bisa saja. Namun perlu digarisbawahi bahwa anggapan Belanda tidak menjajah Indonesia di sini hanya dari perspektif orang-orang tertentu yang dimaksudkan untuk peristiwa dan waktu tertentu pula. Jadi, anggapan Belanda tidak menjajah Indonesia di sini tidak dapat diartikan bahwa Belanda memang benar-benar tidak melakukan penjajahan. Selain itu, klaim penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 3,5 abad lamanya juga tidak dapat dielakkan dengan begitu saja. Karena faktanya Belanda menduduki bumi Indonesia selama waktu tersebut. Meski pada zaman itu Indonesia belum terbentuk, dan baru resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seperti halnya peristiwa domestik yang bergejolak di era tahun 1948 dan 1965, yang mungkin dari sisi sayap kiri dan sayap kanan masing-masing punya pendapat dan argumentasi tentang fakta peristiwa. Namun garis besarnya bahwa siapa yang menjunjung Pancasila maka NKRI akan berdiri tegak. Begitu juga peristiwa di era kolonial, siapa yang tertanam rasa nasionalis kesatuan Republik Indonesia maka dirinya terdapat jiwa Pancasilais. Entah mereka mau berpendapat apa tentang hal ini, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. Fakta-fakta yang mengungkap sisi lain kondisi di masa itu adalah menjadi jalan lain dalam memahami sejarah, bukan untuk mengelak atau menyimpulkan sejarah dengan mudah. Dan satu hal yang penting perlu diingat dari sejarah adalah tidak ada yang bisa memastikan bahwa apa yang tertulis dan diceritakan memang benar adanya. Atau klaim sepihak itu tidak mutlak kebenarannya. Apa yang terjadi pada Indonesia di masa lalu memanglah kelam dan tidak ada rekaman konkret yang bisa menjelaskan dengan faktual. Terlepas dari peristiwa yang pernah dialami oleh Indonesia di masa lampau, yang terpenting adalah saat ini kita harus bisa memanfaatkan kebebasan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dan terus maju berkembang. Jikalau klaim bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia itu dilakukan oleh warga pribumi Indonesia asli, maka sepatutnya meninjau kembali apakah di jiwamu masih terdapat aliran darah Pancasila asas dasar yang nyata sebagai dasar pribadi yang nasionalis.